Nah, sedekah itu kan sesuatu hal yang biasa dan saya rasa banyak sekali orang yang melakukan dan banyak orang yang sudah membuktikan itu ilmu yang mungkin biasa aja ya. Nah, apa nih yang membuat teman-teman penasaran untuk ikut Zoom malam hari ini? Padahal, ya, padahal teman-teman sekarang itu hari Rabu malam Kamis ya, bisa lebih nonton YouTube atau bisa nonton TikTok atau bisa juga berbaring gitu ya. Kenapa nih kok mau nyimak malam hari ini? Apa yang bikin teman-teman termotivasi? Coba jelaskan sama saya. Boleh lewat chat, juga boleh lewat apa speaker audio. Ini ayo apa yang bikin teman-teman termotivasi malam hari ini? 9 orang loh, sembilan berarti 9 sama saya ya, berarti 8 orang peserta. Alhamdulillah. Jadi ini fasilitas ya buat teman-teman ya yang ada di kelas keberuntungan. Ya, Bu Herlina, Bu Sari, Pak Wayan, Teh Cici, Mbak Dwi, Bu Herlina, Bu Juju, Pak Ken, Bu Dian, Bu Munayah. Silahkan Pak Wayan. Penasaran aja pun pengen tahu ilmunya tentang sedekah. Oh, saya ingin tahu sistem sedekah yang bisa membuat berlipat 700 kali termanifestasi. Oke. Iya. Jadi itu ada di dalam Al-Quran ya. Sebenarnya teman-teman, saya sudah sering sekali sih bercerita tentang sedekah, sedekah, sedekah. Bahkan dulu juga ada sedekah 100% gitu ya teman-teman ya. Udah pernah sih, udah sering kali seperti itu. Tetapi memang setiap kali ini ada apa? Ada ilmu baru gitu ya. Ada update ilmu baru seperti itu. Oke. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu. Seperti biasa, kita bersyukur dulu terhadap apapun yang Allah berikan ke kita, karena dengan bersyukur Allah akan melipat gandakan apa karunia-Nya kepada kita. Yuk, dari ini janji Allah ya, bukan janji saya. Bismillahirrahmanirrahim. Telapak tangan menghadap ke atas, pejamkan mata. Saya izin mute all ya, teman-teman ya. Sinyal di tempat saya kurang bagus, Bu Yanti. Oh, iya, nggak apa-apa, Pak. Tadi keluar masuk ya. Ini Bu Her. Kalau Zoom ini jarang ada. Kalau nonton setiap hari ada terus. Jadi saya milih ikut Zoom. Oh, gitu ya, Bu Herlina. Oke, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah ya. Teman-teman, kita nanti adakan Zoom setiap Rabu ya, teman-teman ya. Jadi kalau 40 hari itu Rabunya berapa kali? 5 ya? Udah 5 atau 6 kali ya. Oke, ya teman-teman ya. Seperti itu, insya Allah nanti tiap Rabu. Nanti teman-teman boleh nih usul. Mau Zoom, temanya apa? Boleh usul ya. Boleh banget ya. Jadi apa yang teman-teman butuhkan gitu. Insya Allah saya bantu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pejamkan mata teman-teman. Pejamkan mata dulu. Tarik nafas. Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allah. Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Bayangkan dua hal yang paling teman-teman syukuri malam hari ini. Rasakan dari hati yang paling dalam. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, hamba mohon mulai saat ini, apapun yang hamba lakukan, apapun yang hamba kerjakan, apapun pekerjaan hamba, dan apapun yang engkau karuniakan kepada hamba, kau tolong hamba untuk lebih dekat denganmu, lebih kau cintai dan lebih mencintaimu, membawa manfaat sebesar-besarnya pada sebanyak mungkin makhlukmu. Jadikanlah hamba rahmatan lil alaminmu yang setiap harinya bertambah baik, bertambah baik dan bertambah baik hingga saatnya aku kembali padamu dalam kondisi yang terbaik. Husnul khotimah dalam pelukan cintamu ya Allah. Oh, Alhamdulillah. Silahkan, boleh dibuka matanya pelan-pelan teman-teman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ada yang keluar masuk ya. Gak apa-apa. Mungkin gangguan sinyal kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, saya sapa-sapa dulu ya teman-teman yang lain ya. Yang belum Bu Ari, Bu Dia. Iya, Bu. Masya Allah. Pak Roni, SLBNO Bu Habibah. SLBN 1 Makassar, Bu Guru ternyata. Habibah, Bu Sari, Pak Wayan. Udah. Oh ya, udah. Bu Sylvia, ya teman-teman. Apa kabar semuanya? Kalau ada yang belum saya sebut, mohon maaf. Sepertinya tadi udah saya sebut ya semuanya ya. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Sudah hari ke berapa hari ini? Hari ke-9 nih. 8 pas 9 teman-teman. Gimana nih perjalanannya di kelas keberuntungan ke-8 ya, hari ke-8 teman-teman. Apa pelajaran apa yang sudah teman-teman dapatkan? Terus
Apa yang menjadi hambatan teman-teman atau apapun itu, ada nggak? Apa nih? Coba dong, sharing kan. Kalau ada yang sharing nanti saya mulai materinya. Kalau nggak ada yang sharing nggak saya mulai. Apa nih teman-teman kendalanya apa? Di mana? Bagaimana? Ya, waktunya sebentar aja, 15 menit aja. Kita sharing-sharing. Sebentar aja. Saya ingin tahu nih feedbacknya teman-teman. Jangan cuma bayar-bayar aja, tapi nggak dapat apa-apa. Nah, alhamdulillah jadi rajin meditasi. Alhamdulillah, Budia. Apa nih yang didapat dari meditasi itu, Budia? Pak Wayan, apa yang didapat nih, Pak Wayan? Malam Bu Yanti. Malam, Pak Wayan. Suara saya jelas ya Bu ya? Jelas, jelas. Ya, Teman-teman, oke, suara Pak Wayan oke. jelas ya? Oke, berarti sinyal udah bagus nih. Alhamdulillah. Begini Bu Yanti. Dengar saya. Ya, saya izin mute all sebentar ya, Pak ya. Ini ada Eh, suara yang bocor. Oh, udah. Oke, baik Pak Wayan, silakan Pak. Apa yang didapat nih Pak? Udah hari ke-8 nih. Ternyata ada beberapa yang sulit dilakukan Bu Yanti. Kenapa Pak? Maaf, suaranya kok putus-putus ya sampai saya ya. Eh, Iya, ya. Gimana nih teman-teman? Ada beberapa hal yang agak sulit dilakukan pada sesi keberuntungan ini. Heeh. Apa itu Pak yang sulit Pertama Pak? itu silaturahmi, mencari kenalan baru. Ternyata buat saya sulit itu. Oh gitu. Ya. Mm-mm. Mm. Sama sedekah tenaga juga agak agak susah Bu Yanti. Ya. Yang dua hal itu yang agak berat dilakukan nanti. Oke, Ya, silaturahmi sama sedekah ya. dekat tenaga ya. Iya. Eh, Mm. Sama katanya Teh Cici. Oh ya, sama juga. Silaturahmi ya. Nah, oke kita bahas Mm. dulu nih. Silaturahmi kesulitannya di mana? Jadi silaturahmi itu nggak harus offline ya, teman-teman ya, tapi bisa online maupun offline gitu. Nah, saya kasih contoh saya ya, teman-teman ya. Saya kasih contoh saya sendiri karena saya udah ngalami sendiri. Jadi ini mungkin bisa masukan nih buat teman-teman yang kesulitan silaturahmi. Saya juga tipe orang introvert yang memang cenderung pemalu, cenderung ya agak menghindar lah dari banyak orang gitu. Saya orangnya itu gitu loh ya teman-teman ya. Nah, kalau saya biasanya itu dari grup-grup gitu ya Pak ya. Saya japri, kemudian saya perkenalkan diri dulu gitu. Kalau saya di offline saya malah jarang gitu ya. Jarang kalau offline karena memang saya jarang keluar rumah ya. Ntar kalau keluar rumah diajak gosip, saya nggak suka. Jadi di dalam rumah saya lebih memilih untuk online ya, tapi ini opsional ya, teman-teman bisa offline, bisa online sesukanya ya, karena setiap orang itu berbeda. Ya, saya kasih contoh kalau saya ini eh, biasanya kalau ada orang curhat di Facebook, saya kasih komentar. Nah, itu biasanya terus saya kasih komentar, kalau kemudian dia menyahut, oke, ayo saya lanjutkan ke WA. Itu biasanya. Terus yang kedua, saya biasanya kalau di grup ya, di grup itu saya tulis gini, eh Hai Kak, perkenalkan, saya Mami dari Malang. Tuh. Boleh kenalan nggak? Silaturahmi membawa rezeki loh, mendatangkan rezeki loh, biasanya kayak gitu. Nah, terus kemudian kalau dibalas nih, teman-teman ya, saya ceritakan bahwa saya tanyakan yang pertama adalah pekerjaannya apa. Nah, gitu. Aktivitasnya apa nih, Bu, Pak? Nah, kalau saya coaching, live coaching, gitu. Dia penasaran dong live coaching apa, gitu. Saya ceritakan tentang pekerjaan saya. Nah, seperti itu biasanya nyangkut untuk ikut kelas. Ya, di sini ada kayak Bu Juju, terus kemudian Bu Dia ya, dan teman-teman yang lain itu rata-rata kayak gitu dari silaturahmi. Nah, Pak Wayan bisa ekspresikan sendiri-sendiri. Terserah Bapak, senyamannya. Itu. Gimana, Oh Pak? ya Bu Yanti, saya Eh? kira silaturahminya itu offline saja, nggak online nggak dihitung. Saya kira itu. Oh, dihitung, Pak. Masuk itu. Ya, 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 ya. Mm-mm,
Termasuk saya Oke. kalau offline terus terang saya memang juga kesulitan. Karena ya itu, pertama saya orang introvert, terus kedua saya nggak suka keluar itu saya kalau ada perlu. Kalau nggak ada perlu nggak pernah keluar rumah. Di dalam terus. Gitu. Saya tipe orang introvert. Jadi untuk Oke. introvert nggak ada halangan ya untuk silaturahmi ya teman-teman ya. Bisa tuh di. Nah ini kayak Bu siapa Bu Herlina. Kalau saya menjadi rajin mencari kenalan di WA dan PB, ya betul Facebook ya mungkin ya. Jadi ini juga salah satu cerita inspirasi itu adik saya. Jadi adik saya itu dia tukang bikin kue, ya kue tar. Nah kue tar dia dulu awalnya itu dia promosi di Facebook. Nah sekali sekali gitu di Facebook. Kemudian nyebar nih, nyebar kemana-mana. Terus kemudian yang pesen banyak. Ya. Nah, lucunya teman-teman, adik saya itu kalau upload makanan, jual makanan apa saja, selalu laku. Selalu laku. Jadi dia itu kayak punya pasar, dia itu punya branding. Kalau dia itu tukang kue yang masakannya enak, gitu. Nah, itulah yang saya inginkan dari teman-teman. Apapun profesi teman-teman, ya, seperti itu. Itu loh. Mungkin kayak contoh nih, Bu Herlina mungkin seorang penjahit ya. Nah, kenalannya misalkan di online. Mungkin Bu Herlina punya pekerjaan yang lain. Nah, itu bisa ya, dideketin aja. Apa sih yang menjadi kebutuhan mereka? Ya, kalau saya gali persoalan mereka itu apa? Saya gali. Jadi misalkan saya udah kenalan nih, saya coaching, terus kemudian, eh, Bu, ada yang bisa dibantu nggak? Persoalan apa gitu? Kadang kalau ibu-ibu ini terutama ya, mereka sering curhat. Ada persoalan keuangan, loh, saya berikan masukan, 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 akhirnya kecantol, kayak gitu sih, ya, seperti itu. Jadi kalau online juga dihitung Pak Wayan, silahkan teman-teman juga dihitung ya, gitu. Jadi silaturahmi nggak harus offline tapi online juga. Jadi ketika kita banyak kontak, semakin banyak kontak, maka semakin besar peluang untuk mendatangkan rezeki. Ya kayak yang cerita saya kalau adik saya itu offline, teman-teman. Jadi saya sama adik saya itu kebalikan. Kalau saya introvert, dia itu ekstrovert. Ya, ekstrovert banget. Dan MK-nya thinking, saya MK-nya feeling. Jadi emang kebalikannya ya. Nah, itu saya banyak belajar dari adik saya. Oh, dia kok kalau jualan apa aja, mesti laku. Dan mesti laris. Jadi kayak jadi orang-orang yang ada di kontak HP adik saya itu mereka sudah termindset kalau ini kuenya enak, makanannya enak gitu. Padahal kadang dia nggak jual sendiri, nggak bikin sendiri makanan tersebut, tetapi dibikinkan orang lain. Bukan dia yang bikin, tapi orang lain. Tapi itu juga pasti laku gitu. Nah, itu yang salah satu contoh ya teman-teman. Kalau di buku Lak Faktor itu ada ya manfaat silaturahmi itu ada yang seseorang. Jadi saya lupa namanya, namanya saya lupa Catherine atau Kathleen gitu loh. Dia itu bercita-cita ingin menjadi artis. Dia ingin sekali menjadi artis, terus kemudian dia itu orangnya ekstrovert. Dia suka berkenalan sama orang. Dia di mall dia kenalan sama orang. Pada saat antri mau bayar, dia kenalan sama orang. Terus kemudian pada saat dia stasiun, dia kenalan sama orang. Dimanapun dia selalu mencari kenalan-kenalan. Suatu hari, ya, dia itu mau pulang kerja malam. Nah, tiba-tiba itu ada mobil yang kayak apa ya, numpangin gitu loh. Nah, numpang kayak numpangin apa ya? Bahasa misalnya apa sih? Jadi kalau dia tuh kemalaman, terus kemudian ada mobil nih berhenti mau kemana gitu. Oh iya ini ayo satu jalan sama aku gitu. Misal kayak gitu. Nah itu kenalan orang baru ini kok orangnya kelihatan ramah. Dia ikut, dia kenalan. Dan ternyata yang punya mobil itu seorang sutradara. Dan sutradara itu nyaman.
ketika orang sudah terbiasa ngobrol sama orang lain itu kan mereka kayak punya chemistry gitu loh, paham. Nah, akhirnya si perempuan ini jadi artis, direkrut jadi artis. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, semakin banyak kenalan kita, maka akan semakin besar peluang kita untuk mendapatkan rezeki. Dan ini bukan janji saya ya, tapi Allah juga berjanji gitu. Yang memperbanyak silaturahmi, rezekinya dipermudah, diperlancar. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, itu seri sharing-sharingnya. Nanti kalau misalkan memang ada hal yang belum ini, silahkan ya, boleh apa disaringkan ya teman-teman ya. Malam ini saya belum baca laporannya lagi. Oke, jadi malam ini temanya adalah tentang rezeki, sedekah. Ya, sedekah. Oke, jadi eh apa ya? Saya kasih contoh nih. Feeling kita itu punya dua magnet ya teman-teman ya, ada magnet utara sama magnet selatan, kutub utara kutub selatan, anggap aja gitu ya. Kutub utara jadi di otak, kutub selatan itu ada di jantung, tapi ada juga yang bilang di tulang ekor. Saya nggak tahu kalau di bukunya Dr. Joe Dispenza itu di jantung ya, sedangkan di otak itu kutub utara. Nah, kutub kutub utara atau otak itu mengandung gelombang elektro, kekuatannya 100 kali. Nah, sedangkan kutub utara selatan ya, selatan di jantung itu punya kekuatan 5.000 kali dibanding otak kita. Jadi, kekuatan feeling itu lebih besar daripada kekuatan berpikir. Contoh nih, teman-teman. Misalkan ya, teman-teman berpikir untuk apa ya? Misalkan, oh panas, panas, panas gitu ya. Misalkan nih cuacanya panas dong. Panas, panas, pikirannya panas. Tetapi kalau hatinya hujan, 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 maka yang terjadi adalah hujan. Atau mungkin ketika mengeluarkan uang, yang ini berlimpah, berlimpah, berlimpah. Tetapi yang ini kekurangan, 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 kekurangan. Maka itu bisa dikatakan bahwa sebenarnya kekuatan terbesar kita itu bukan di pikiran, tetapi di jantung atau heart. Saya nggak tahu pastinya itu jantung atau hati. Saya bilang jantung aja ya. Pokoknya itu bahasa Inggrisnya heart. Bisa jantung, bisa hati. Oke, ada yang menjelaskan jantung, ada yang menjelaskan hati, tapi itu nggak penting ya teman-teman ya. Yang penting adalah kita paham, ya. Oke. Nah, berdoa itu ada tiga macam, teman-teman. Jadi berdoa itu ada berdoa, benar-benar berdoa, ada yang namanya membaca doa, ada ritual doa. Nah, apa bedanya dari ketiga hal itu? Kalau berdoa itu ya memang kita berdoa. Kalau membaca doa itu oke, Bu Habibah, sensing introvert. Oke, klik, klik. Banyak temennya itu. Sensing, banyak uang. Banyak temen, itu sensing itu. MK-nya, Bu Habibah. Ya, oke. Jadi saya lanjut lagi ya, teman-teman ya. Jadi doa itu ada tiga. Ada berdoa, ada membaca doa, ada ritual doa. Apa bedanya ketiganya itu? Kalau berdoa itu ya kita benar-benar berdoa, kita benar-benar khusyuk. Nah, sedangkan membaca doa itu contohnya membaca doa. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, saya mohon. Nah, itu kan berarti membaca. Ya, terus kemudian kalau ritual doa itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya itu kan namanya ritual. Jadi hanya mengucapkan tetapi di mulut aja dan tidak dari hati. Padahal kekuatan terbesar itu adalah hati. Ya. Nah, hal ini itu seperti ada saya pernah membaca ya sebuah buku, saya lupa judulnya apa, mungkin teman-teman belum pernah juga membaca. Jadi tanaman ada orang yang melakukan eksperimen terhadap tanaman, dia itu menyiram satu tanamannya dengan penuh cinta kasih, yang satunya disia-siakan.
Atau mungkin eksperimennya Dokter Masamaru Emoto yang tentang nasi. Nah, pernah dengar kan ya teman-teman ya? Jadi ada nasi yang diberikan kata-kata cinta dengan nasi yang diberikan dengan kata-kata yang tidak baik. Nah, dengan dibawa perasaan nih, teman-teman. Ternyata, teman-teman, apa nasi yang diberikan kata-kata cinta, kata-kata baik itu dia tahan lebih lama. Sedangkan nasi yang diberikan kata-kata tidak baik, dia itu cepat membusuk, teman-teman. Nah, jadi memang perasaan itu buktinya bahwa perasaan itu sangat-sangat kuat. Nah, sekarang teman-teman kalau rezeki titipan Tuhan itu lewat perasaan, kira-kira kalau teman-teman punya perasaan kekurangan, perusahaan ke apa kekurangan, terus kemudian perasaan marah, benci, kira-kira uang suka nggak teman-teman? Kira-kira uang suka nggak kalau ada perasaan-perasaan negatif seperti itu? Enggak, Bu Iya, Yanti. enggak. Oh iya, iya, Bukan tidak jauh. ya. Menjauh itu pasti ya, teman-teman ya, menjauh. Jangankan uang. Pak Wayan aja kalau marah-marah, saya nggak mau deket. Bu Dwi, marah-marah saya nggak mau deket-deket. Ya, sama seperti itu. Nah, jadi uang itu levelnya juga ada di perasaan. Nanti ya, di akhir-akhir kenapa sedekah menjadi sesuatu hal yang dahsyat, nanti saya jelaskan ya teman-teman ya. Nah, begitu juga berarti kita itu punya bahasa yang namanya bahasa rasa. Sekarang gini aja deh teman-teman. Kalau misalkan teman-teman sedang bad mood nih, misalkan di kantor dimarahi bos, kemudian pulang ketemu anak, ketemu istri, ya bagi laki-laki atau yang perempuan ketemu suami, ketemu anak gitu. Kira-kira kalau bad mood gitu, badannya lelah nggak? Kalau lagi sumpek, suntuk gitu di kantor udah begini, kemudian di rumah juga pasangan gangguin, anak juga godain gitu. Kira-kira ketika dalam kondisi sumpek, ruwet pikirannya, badannya lelah nggak? Lelah, kata Bu Dwi Yuniati. Jadi sebenarnya kekuatan terbesar kita itu banget tuh, lelah banget ya. Jadi kekuatan terbesar kita itu ada di perasaan, rasa. Maka sadarilah teman-teman bahwa aset terbesar Anda bukan uang, bukan rumah Anda, bukan mobil Anda, karena uang bisa hilang, mobil bisa dicuri orang, rumah bisa terbakar, dan sebagainya. Ya, sadari itu. Sadari dengan sesadar-sadarnya bahwa aset terbesar Anda itu bukan uang, tetapi aset terbesar diri Anda itu adalah apa yang ada di dalam diri Anda. Ya, apa yang ada di dalam diri Anda. Sadari dengan sesadar-sadarnya, saya ulang lagi, aset terbesar Anda adalah di dalam diri Anda, yaitu perasaan Anda. Maka jagalah perasaan Anda supaya tetap dalam kondisi baik. Nah, bagaimana menjaganya? Itu. Apalagi kalau ingin berkelimpahan, ya, jaga perasaannya tetap berada pada posisi berkelimpahan. Oke, saya akan menjelaskan sedikit sedekah melalui sesi energi, teman-teman. Bentar, saya barang apa ya yang saya pegang ya. Hmm. Dari sisi energi. Jadi, ketika ketika Anda punya uang, dompet saya di luar lagi di ruang tamu. Misalkan nih teman-teman, coret-coretan aja deh dikit ya. Mana ini papan tulisnya? Ini saya jelaskan dari sisi energi ya teman-teman.
Jadi energi uang itu adalah energi positif, ya. Dan amat sangat penting sekali teman-teman tetap menjaga perasaan dalam kondisi baik. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana nanti saya bongkar kuncinya, ya. Wow, papan tulisnya kok lama ya. Oke, muncul. Udah muncul belum teman-teman di tempat teman-teman papan Belum, tulisnya? belum. Belum. Punya saya sudah, Oke, Mbak. dari ya teman-teman ya. Sudah. Ya, Sudah. sudah. Oke. 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 Mungkin kalau ada teman-teman ya, nanti lihat di rekaman lagi. Nah, dari sisi energi, ya, yang namanya ini materi atau tubuh teman-temannya ini adalah tubuh energi. Ya, misalkan. Ingat ya, asa, bukan uang. Jadi yang perlu dikejar itu adalah rasa, bukan uangnya. Nah, kebanyakan orang meraih rasa. Jadi ini adalah tubuh materi ya, teman-teman tak terlihat. Ketika Anda mengeluarkan uang, Anda melepaskan secara, tetapi secara melepaskan untuk ditanam di sini. Secara kelihatan, secara tidak terlihat, Anda bertambah. Loh, Bun, saya ini sudah sedekah mati-matian. Tetapi kenapa kok saya tanya? Ra, rasanya karena yang perlu diperbaiki adalah rasanya, rasa keberlimpahannya. Karena rasa itu adalah oke, Anda sudah sedih. Kemudian di sini tuh bertambah. Bisa saja, tapi kesehatan Anda, loh itu loh. Mungkin ya, mungkin Anda akan misalkan nih, misalkan habis 100 juta. Ternyata Allah berikan kesembuhan dengan cara yang lain. Kasih. Ternyata minum herbal tertentu sudah sembuh. Ternyata melakukan terapi kan nih, teman-teman, misalkan berkendara, hampir celaka. Itu bisa banget, perlu uang. Tetapi kebutuhan apa yang Anda butuhkan, bukan apa yang Anda inginkan. Tetapi ya, yakini, maka akan diganti 700. Gantinya itu kadang berupa jodoh yang baik, pasangan yang baik, kadang berupa sedekah 1.000 nih, misalkan. Berarti kalau 700 kali lipatnya berapa? 70.000 ya? Iya, itu ya. 100, berapa? Sedekah 1.000 nih. Yang berganti adalah seharusnya 7. Nah, oh gantinya 7.000, 1, 2. Iya, betul, betul. Nolnya kan 1.000 nih. Gantinya kan seharusnya 70.000. Kalau misalkan apakah ini loh, 70.000 Anda ini, kira seimbang nggak? Belian. Bahkan kalau itu aja nggak bisa mengganti. Bersedekah itu nggak selalu bawa ya emosi dan ini nih ketika tumbuh menghadapi persoalan ini dari segi sebenarnya teman-teman itu sedang diperbaiki, dihancurkan, dihancurkan usahanya mungkin usahakan jadi nggak ada apa-apa. Itu sebenarnya itu sedang diperbaiki untuk menuju yang lebih baik. Anda lihat penggarisnya, penggaris, penggarisnya di ruang tamu. Kiri kan. Kalau misalkan sisi kiri, ini sisi kiri saya, ini adalah -1, -2, -3, dan sebagainya. Kemudian ini 0, terus kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya Allah. Akhirnya, bagaimana caranya Anda akhirnya naik ke 0. Titik 0 itu sebenarnya bukan titik akhir, teman-teman. Ada untuk naik ke atas. Ya, untuk naik ke atas. Seperti itu. Nah, kembali ke rasa. Kembali ke rasa. Jadi, bahasa semesta kita itu adalah bahasa. Maka semesta juga akan memberikan Anda kekurangan. Oh, jadi gini. Kalau bahasa itu kan gini, saya orang Jawa. Nah, misalkan nih orang Makassar. Saya kan nggak tahu. Bahasa Bali nggak ngerti. Bahasa Makassar nggak ngerti. Ya. Nah, ketika saya atau saya bahasa Jawa, buat pipa, bahasa Makassar. Nah, Makassar. iya. Kira-kira nyambung nggak teman-teman? Tidak, Bahasa masing-masing. tidak. Jelas tidak, gitu. Nah, ada bahasa yang namanya bahasa rasa. Bahasa rasa. Jadi rasa ini sadari, resapi bahwa rasa ini adalah aset kita. Anda punya banyak uang sekalipun, kalau rasanya masih kekurangan,
Tetapi ketika Anda tidak punya uang, kenyataannya secara materi, tetapi ketika di dalam ini tenang, rasanya terpenuhi, maka rezeki yang datang. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Jadi, yang perlu apa? Rasa berlimpah, bukan uangnya. Nah, sekarang apa berlimpah tersebut? Boleh dibuka mikrofonnya semua. Kalau mau dibuka. Teman-teman saya tanya, dulu ketika teman-teman belum bisa menulis, apa yang teman-teman lakukan untuk bisa menulis? Supaya bisa menulis, apa yang teman-teman lakukan? Belajar Bu Yandi, Iya, belajar apa, Pak? belajar menulis. Coret-coret. Iya, belajar menulis. Oke, sip. Ketika misalkan Anda atau anak Anda belum bisa berjalan, apa yang Anda lakukan terhadap anak Anda atau terhadap diri Anda sendiri dulu gitu. Apa yang Anda lakukan supaya bisa berjalan? Melatih, melatih. Berlatih Iya, Belajar berjalan. melangkah. Iya, Ya, oke, sip. Ketika Anda pengen punya pohon mangga, pengen panen mangga, apa yang Anda tanam? Jagung pohon kah? mangga, Nanam apa, Pak? Bu, pohon mangga. 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 Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan pengen belajar berjalan, pengen bisa berjalan, maka harus belajar berjalan. Kalau kepengen bisa menulis, belajarnya menulis. Kalau ingin panen mangga, Yang menanam maka mangga. nah yang ditanam mangga, bukan jagung. Kalau kepingin panen apa ya singkong, yang ditanam Menanam singkong. singkong bukan nanas, ya nggak nyambung banget. Nah, Iya, begitu juga teman-teman. Anda ingin berlimpah, maka yang Anda lakukan adalah harus melatih diri Anda untuk mengeluarkan, Biar panen pupuk Bu mengeluarkan. Yandi. mengeluarkan uang ya, Iya, berbagi. betul, betul Bu. Mengeluarkan uang. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Mengapa sih sedekah itu kok menjadi sesuatu mantul suaranya, suara saya. Mengapa sih sedekah itu kok menjadi sesuatu hal yang sangat efektif sekali untuk keberlimpahan? Yaitu jawabannya, Anda pengen berlimpah ya Anda harus belajar untuk mengeluarkan. Sama seperti Anda ingin belajar berjalan, belajar menulis, Anda pengen panen mangga, apa yang Anda keluarkan ya? Yang sama gitu. Dan ini bukan bukan saya yang berjanji ya, tetapi Allah yang berjanji ya. Di dalam surat Al-Imran ayat 92 ya, itu kan ada pertukaran energi yang tadi saya sebarkan ke teman-teman ya. Saya nggak hafal ayatnya. Kamu Al-Imran, sesekali sekali Al-Imran ayat berapa? ayat 92 Bu. Iya, makasih. Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentangnya. Ya, ini sebenarnya teman-teman, uang, rezeki itu cuma pertukaran energi sebenarnya. Uang itu sebenarnya cuma pertukaran energi loh. Cuma pertukaran energi aja. Energi Anda tanam, gitu. Nah, ini nih, saya dulu pernah ya, jadi saya punya pelatih ya, trainer. Dulu itu saya diajari sama Pak Dani. Pak Dani itu asistennya asistennya Pak Faiz ya, atau co-foundernya Logos ya, Chef ya, kalau teman-teman tahu. Jadi saya dulu itu pernah dalam kondisi memang benar-benar ekonomi itu benar-benar itu masih sekitar tahun lalu kok teman-teman. Ya, benar-benar itu wow banget itu. Ya, minus ya. Mungkin mirip lah dengan teman-teman minus nih. Terus kemudian Pak Dhani itu ngomong begini, Bu, mau nggak Bu Mami saya ajari satu ilmu, tetapi Bu Mami harus
janji sama saya harus praktek. Gitu. Iya Pak, ilmu ini nanti bisa bikin Bu Mami itu cepet, cepet apa namanya, cepet naik secara rezekinya. Aku sudah praktekkan sendiri Bu, dan aku dapat ilmu ini katanya, kata beliau di Singapura. Saya bayar hampir 30 juta. Tapi Bu Mami sekarang saya kasih gratis, tetapi syaratnya harus praktek. Saya dikasih syarat. Oh, iya Pak, aku mau, aku mau. Tapi ini berat loh Bu. Enggak apa-apa, tak jalani aja. Bener ya, janji ya, gitu. Nah, gitu saya sesi sama sharing sama Pak Dani. Kemudian beliau cerita sama saya. Beliau itu ikut seminarnya Anthony Robin, ya, dulu itu tahun berapa gitu loh. Pokoknya masih belum gabung sama Logos, ya, udah lama puluhan tahun. Beliau masih kerja di minyak atau apa gitu loh, di Singapura. Beliau ikut seminarnya Anthony Robin, bayar hampir 30 juta, 28 atau 29 juta waktu itu, saya lupa. Satu poin, semua materi itu katanya lupa. Cuman satu materi yang tidak pernah dia lupa. Jadi kita beruntung loh ya, dapat ilmu ini ya, teman-teman ya. Kita dapat ilmu ini, Anda dapat ilmu ini gratis, saya juga dapat gratis. Tapi saya disyarati untuk mempraktekannya. Nah, kira-kira teman-teman mau nggak praktek kalau saya bagi ilmunya? Tapi ini berat loh, teman-teman. Insya Mau Allah. nggak? Insya Allah, oke. Insya Allah. Nanti keputusan terserah teman-teman ya. Karena saya juga nggak bisa memaksakan atau bagaimana, terserah teman-teman senyamannya aja. Oke, Jadi mau Bu Yanti. mau ya Insya Pak Allah. Wayan ya. Pak Wayan udah pernah praktek Ya, ini. Udah pernah praktek beliau. Nanti minta testimoninya deh. Gini. Jadi sama beliau itu diceritain. Semua materi itu lupa ya. Cuman satu materi yang beliau ingat. Suatu hari Anthony Robin itu keluar dari apa namanya, tempat kerjanya. Kalau beliau itu dulu kan kerjanya awalnya itu sebagai pembersih WC ya teman-teman ya. Anthony Robin, kalau udah ada beberapa teman-teman yang baca tentang biografi beliau, beliau itu pembersih WC. Ya, beliau itu dari keluarga broken heart. Ya, dari keluarga broken heart, bapaknya suka minum, minum minuman keras. Ya, terus kemudian juga pokoknya dia dari keluarga yang broken heart. Ya, eh, Anthony Robin. Oke, saya lanjutkan tadi ceritanya. Dia keluar dari ketika sudah selesai ya, selesai bekerja, dia tuh gajinya 5 dolar. Nah, 5 dolar ini cukup untuk dua pilihan. Satu, dia naik bis tapi nggak makan. Naik bis pulang ke kosannya atau ke rumahnya, saya nggak tahu ya, ke tempat tinggalnya atau ke rumahnya, kayak nggak tahu. Cuma kayak inget saya sih ke kos-kosannya waktu itu Pak Dani cerita. Atau kedua, dia makan hamburger, tapi dia harus jalan kaki pulang. Jadi dia harus milih antara transportasi atau makan. Akhirnya beliau memilih untuk membeli hamburger. Waktu itu harganya 5 dolar. Ya, dia seneng dong gitu, seneng ya punya hamburger, perutnya jadi kenyang nih nanti gitu. Dia seneng. Terus kemudian di pas dia sedang jalan gitu bawa hamburger, di depannya itu ada anak kecil sama ibu-ibu. Ya, dia beliau itu kelihatan kayak tunawisma. Kalau di Amerika kan banyak ya tunawisma di emperan-emperan itu. Nah, itu tunawisma. Si anak kecil itu, anak perempuan kecil itu kayak mau kayak minta gitu loh, kayak mau minta udah maju gitu. Dia itu pegang perutnya gini. Kayak ya lapar gitu minta sama ibunya dicegah. Nggak boleh, nggak boleh. Terus kemudian si Anthony Robin ini noleh. Saya merinding banget ceritanya. Noleh ke belakang ini. Dia mikir, kalau saya berikan, saya nggak makan malam ini. Saya harus puasa. Tapi kalau saya tidak berikan, anak itu siapa yang akan beri makan? Dia udah jalan, udah lewati si pengemis tadi. Kemudian dia balik lagi. Dia berikan hamburger itu, teman-teman. Sepanjang perjalanan dari tempat pengemis itu sampai ke tempat tinggalnya, kan jalan kaki. Dia nangis nggak karu-karuan katanya.
udah air mata itu udah nangis begitu, merasakan begitu sulitnya hidup gitu. Dia merasakan begitu sulitnya hidup, begitu sulitnya di rumah pun dia kemudian di rumah dia juga masih tetap pokoknya semalaman itu dia nangis dan dia nggak bisa tidur. Dalam hati dia, bagaimana caranya saya bisa kaya gitu. Nah, itulah yang membuka Anthony Robin untuk menjadi kaya. Pokoknya saya harus tahu ilmu bagaimana menjadi kaya. Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan itu adil. Nggak mungkin Tuhan itu membuat saya miskin. Pasti ada caranya. Nah, itulah titik awal Anthony Robin. Yang ini jarang sekali kita ketahui ceritanya ya, teman-teman ya. Kalau cerita Anthony Robin kemudian diajak seminar oleh temennya yang dulunya gelandangan itu mungkin teman-teman sering dengar. Tapi kok ini jarang. Ya itulah titik awal. Dia berjanji sama dirinya sendiri bahwa saya harus memiliki kehidupan yang lebih baik supaya saya bisa membantu banyak orang. Nah, gitu. Jadi, menurut Anthony Robin, sedekah 100% itu sangat super efektif buat dia. Tuh, ya. Oke, dan alhamdulillah saya 2023, 2024 ini saya sudah melakukan ya, sering melakukannya. Alhamdulillah banyak sekali perubahan yang saya dapatkan. Itu, ya. Dan terutama ini nih, teman-teman, terutama rasa, ya. Rasa berkelimpahan yang saya miliki ini loh, saya dapatkan dari itu. Ketika kita memberi, memberi gitu. Terus ketika saya butuh, saya mintanya sama Allah. Loh, kenapa? Karena saya merasa bahwa saya sudah memberi banyak loh. Masa sih Allah membiarkan saya nggak dikasih gitu loh. Ya, dan itu alhamdulillah banyak sekali perubahan ya, teman-teman ya. Saya juga nggak nyangka ya di 2023 itu. Oh banget, ya saya sudah hampir hampir semua program SEF saya sudah ikuti, hampir semuanya, teman-teman. Dan itu dengan cara yang ajaib dan gak masuk akal gitu loh. Banyak sekali yang kadang saya sering juga testimoni ke teman-teman. Nah, itulah dahsyatnya dari sedekah, ya. Dan yang ngomong itu bukan saya, tetapi ini adalah janji Allah. Jadi untuk bisa supaya teman-teman yang dikejarkan tadi saya bilang, yang di aset Anda adalah rasa Anda. Jadi yang perlu dikejar adalah rasa, rasa ini loh, rasa keberlimpahan ini bagaimana rasanya. Yaitu caranya kalau Anda ingin bisa berjalan, Anda harus latihan berjalan. Kalau Anda ingin panen mangga, Anda harus nanam mangga. Nah, Anda ingin kebaikan, Anda tanam kebaikan. Anda ingin uang banyak, ya Anda tanam itu. Nah, nah caranya teman-teman ya, mungkin selama ini kalau Anda membeli es, membeli beras, membeli apapun, Anda cuma beli-beli-beli aja. Nah, itu ganti teman-teman. Ganti niatkan ini, niatkan untuk mensejahterakan penjual es, mensejahterakan penjual beras, mensejahterakan penjual bensin dan sebagainya. Jadi beda niat itu beda hasil. Jadi niatnya dikuatkan untuk sedekah. Anda ingin belajar, ya niatkan untuk sedekah. Apapun itu niatkan untuk sedekah. Untuk istri, untuk anak, niatkan untuk sedekah dalam hati aja. Gitu. Ya. Oke, teman-teman. Pak Wayan sudah pernah sedekah 100% ya? Beliau uangnya tinggal 100.000 atau berapa, ada temennya pinjem. Padahal itu uang buat bayar listrik ya, kalau nggak salah waktu itu. Oh iya iya Bu Yanti, Mak Bu Yanti. Iya, gimana itu Saya janji ceritanya Pak cerita Wayan? dulu, Kenapa Pak? nggak jadi cerita dulu ya. Oh, nggak jadi cerita dulu. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini sekarang saya ceritakan Bu Yanti. Oh, iya, 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 iya. Silahkan. Ya waktu itu gimana ya? Bulan September kalau nggak salah 2023 itu. September 2023 itu eh, saudara adik saya Bu Yanti, bukan adik kandung sih, adik sepupu agak jauh itu, tapi dia baik sama saya. Mm-mm. Dia itu tiba-tiba tidak bisa melihat Bu Yanti. Hmm, Nah itu tanpa dah sebab.
tanpa sebab ya, nggak bisa melihat, tiba-tiba nggak bisa melihat. Kemudian kan keluarga udah panik semua, keluarga sudah pada panik, saya juga ikutan panik. Terus setiap malam saya berdoa Bu Yanti, doanya sampai macam-macam, bahkan sampai kayak gini doanya. Seandainya saudara saya itu benar-benar nggak bisa melihat, biar saya nanti dikasih uang banyak biar bisa operasi mata, dan mata saya lah diambil satu buat dia, sampai sampai gitu doanya Bu Yanti. Masya Allah. Iya, udah udah saking paniknya, udah gitu doanya. Eh, Terus akhirnya eh, saudara saya itu berobat ke dokter nggak berhasil, kemudian berobat ke paranormal Bu Yanti. Berobat ke paranormal, ternyata katanya nih, biasa di Bali begini Bu Yanti ya. Mm-mm. Pada saat pernikahannya dia itu ada ada yang salah pacarannya gitu. Pada saat Hmm. upacara pernikahannya ada yang salah ya gitu. Mm-mm. Terus akhirnya dia berjanji untuk menambah upacaranya itu. Akhirnya dia bisa sembuh Bu Yanti. Oh, Masya Allah. Hmm. Mm-mm. Akhir September itu sembuh, dan bulan September itu pas gitu juga saya ada uang pas untuk bayar listrik sekali. Terus ada teman yang minta pinjam uang untuk bayar hutang itu. Saya sadar saya juga banyak hutang gitu. Makanya saya Mm-mm. kasih dia untuk bayar hutang. Nah, akhirnya saya nggak bayar listrik. Nggak bayar listrik. Kemudian karena nggak bayar listrik, ya datang petugasnya, rumah saya listriknya disegel. Gelap lah akhir Alhamdulillah. bulan itu Bu Yanti. Nah, Iya, pas iya, gelap iya. itu saya ingat, oh, kenapa saya gelap sekarang? Karena kemarin saya berdoa agar saudara saya itu bisa melihat. Sekarang saya yang gelap gitu Bu Yanti. Nah, Iya, gitulah iya, iya, ceritanya. iya, paham, paham. Hmm. Bahkan saya pernah kan berdoa biar mata saya diambil satu lah gitu, biar dia bisa melihat. Mm-mm. Ternyata Mm-mm. syukurlah mata saya sehat, dia juga sehat, Mm. dan tapi saya merasakan gelap juga di bulan itu yang di beberapa hari ya. Mm-mm. Itulah ceritanya Uyan. Mm. Jadi pada saat itu saya sedekah, walaupun kembaliannya tidak ada uang, tapi rasa bahagia pada saat listrik saya mati itu, rasa bahagianya luar biasa pada waktu itu. Gitu Bu Yandi. Oh ya, oke, Pak Wayan. Heeh. Terima kasih sharing-sharingnya. Terus gimana sekarang listriknya udah dibuka kan segelnya, Pak? Halo, Pak Wayan? Halo, halo Pak Wayan? Enggak, ini ya sinyalnya kali ya. Oke, oke teman-teman Halo. mungkin, iya. Gimana Pak? Sekarang segelnya udah dibuka ya Pak ya, segel listriknya ya? Oh, udah lama dibuka Bu, sekarang udah terus terang ini. Ya, Oh iya, 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 iya. Alhamdulillah. Oke, oke, oke. Iya. Iya, oke. Terus ada lagi yang mau testimoni teman-teman? Silahkan. Saya rasa saya rasa banyak teman-teman yang sudah melakukannya. Saya rasa banyak. Karena kalau ilmu sedekah itu sudah apa ya? Sudah menjamur gitu loh. Saya rasa banyak yang sudah melakukannya. Ayo, siapa lagi yang mau testimoni silahkan. Bu Habibah, Bu Ari, Teh Cici, Pak Daryono, Bu Dwi, Bu Dia. Ya, silakan. Siapa ini? Bu Elo, Bu Erma. Saya rasa banyak kok teman-teman yang sudah tahu, yang sering melakukannya. Ya, dan lain-lain ya. Saya nggak baca semua teman-temannya. Silakan, ada yang mau sharing lagi testimoni? Kalau saya testimoni itu udah keseringan teman-teman. Masuk saya yang testimoni. Ayo teman-teman, ada lagi nggak yang mau sharing-sharing? Nah itulah ya. Nah tadi saya baca dari mana nih? Oke, Bu Erma, terus kemudian Bu Ida, Bu Juju, Pak Ken. Nah, nih teman-teman semuanya nih. Pak Ken, Bu Munaya, ya. Kak Musli, Pak Roni, Bu Sylvia, Pak Suhartono, Bu Sari, Bu Ugun. Pak Ugun, maaf. Bu Dian, ya. Ayo, teman-teman ada yang mau sharing, silahkan. Saya yakin kok, teman-teman pasti ada di sini yang udah.
dapat keajaiban itu. Cuman mau nggak sharing ini? Kalau sedekah itu udah ilmu yang ya udah umum gitu loh teman-teman. Ya itulah. Boleh cerita lagi satu lagi Bu Yanti? Boleh Pak Wayan silahkan. Ini ada sebulan yang lalu Bu Yanti ya. Mm-mm, Saya kan pulang kerja. Pas pulang kerja itu harus pakai absen wajah, mm-mm, pakai absen wajah. ya. Pas pas absen wajahnya itu saya di luar kantor ya di depan kantor pinggir jalan Mm-mm. itu. Nggak bisa-bisa itu absen wajahnya. Udah beberapa kali coba nggak bisa. Kemudian saya lihat di pinggir jalan tuh ada kakek-kakek duduk pakai pakai sepeda gitu. Mungkin kayaknya dia minta 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 uang lah gitu lah. Udah saya pikir, aduh ada apa ini? Kok nggak bisa-bisa? Kemudian saya ambil uang di dompet 5.000, saya kasih ke bapaknya itu. Habis itu saya coba lagi absen wajahnya langsung bisa Bu Yanti. Ajaib ya Pak ya. Ya itu dah. Keren, keren Pak Wayan. Iya, Itu dah, Bu Yanti. oke, keren sekali Pak Wayan. Jadi kalau itu ya, saya sering melakukannya itu Pak Wayan. Jadi kalau misalkan saya kadang ya ada materi gitu, materi apa itu. Saya kok nggak paham-paham ya materi ini. Saya lakukan sedekah. Kadang bisa sedekah uang, bisa sedekah doa, bisa sedekah tenaga. Dan setelah itu tiba-tiba kayak saya paham gitu loh, dipahamkan gitu. Dan itu sering. Jadi kalau misalkan saya kok lagi buntu banget ya nggak ada ide, nggak ada apa, saya keluar rumah saya ke rumah orang tua saya, apa yang bisa saya lakukan di sana? Mungkin bantu cuci piring, bantu cuci baju, jemur baju. Kalau cucinya kan pakai mesin cuci ya, jemur baju atau apapun gitu, atau nyapu atau ngapain gitu. Itu yang saya lakukan. Dan tiba-tiba itu ada aja ide-ide yang muncul. Nah, gitu tuh mirip ya saya juga begitu. Keren. Jadi kalau kerja di tempat di universitasnya Pak Wayan nggak bisa nih operasi ya Pak ya. Nanti beda lagi hasilnya. Oke, yuk teman-teman silahkan. Udah paham ya materinya ya. Jadi segala sesuatu itu sebenarnya kan di apa ada hukum alam ya namanya hukum tabur tuai ya. Kita udah tahu seperti itu ketika kita menaburkan kebaikan maka akan muncul kebaikan gitu. Ya itu kan udah ada ya hukum alam seperti itu. Tapi kalau misalkan ada yang protes gini, Bun, aku itu loh baik sama A, tapi kok si A itu balasnya kok nggak baik ya sama aku gitu. Terkadang memang nampaknya tidak baik, nampaknya di mata kita tidak baik, tetapi terkadang itu akan menjadikan kita lebih baik. Contohnya gini, contohnya, misalkan saya punya tetangga A gitu, saya sudah sering nolongin dia, ya, saya sudah nolongin dia, kok ternyata dia balasannya yang tidak baik, misalkan memfitnah saya gitu. Nah, dari situ tuh saya introspeksi. Saya ngadu ke Allah, misalkan, ya Allah saya udah nolong si Ani, kok saya dapat balasannya gini gitu. Akhirnya kan ada sisi positif yang saya dapatkan. Apa itu? Saya lebih banyak berdoa, saya lebih introspeksi, saya lebih dekat sama Allah. Itu sebenarnya yang apa balasannya itu lebih baik gitu. Kita lebih dekat sama Allah daripada balasan yang dari dia gitu. Bayangin aja kalau misalkan teman-teman tuh nolongin dia, orang nggak mampu misalkan, kita kasih, kita sekolahin anaknya gitu. Terus yang teman-teman harapkan balasan dari dia, misalkan balas 10 kali lipat, 700 kali lipat dari dia, apa ya mungkin gitu loh. Itu aja di kita bantu dia gitu. Ya secara pikiran kan nggak mungkin gitu. Makanya balasannya mungkin balasan hal-hal yang tidak baik, tapi hal tidak baik itu justru mendekatkan kita ke Allah. Atau bisa juga balasan itu dari berbagai arah ya. Apa yang teman-teman butuhkan gitu. Mungkin teman-teman butuh badannya lebih sehat. Nah, makanya pakai itu ya, disehatkan badannya sama Allah. Jadi balasan itu nggak selalu materi terus materi, uang, uang. Ini nggak selalu seperti itu. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, kalau
apa ini namanya? eh, Cara, misalkan nih, pun aku kan nggak punya uang, uangku terbatas misalkan, tetapi aku pengen bantu orang, tetapi aku juga kepengen sedekah, apa yang harus aku lakukan? Mm. Doakan banyak orang, doakan banyak orang, doakan banyak orang. Itu aja, saya ulang-ulang ya teman-teman. Doakan orang lain tanpa perlu mereka tahu. Dan ini saya praktekkan sendiri ya, teman-teman ya. Saya uji coba nih, teman-teman. Saya udah kalau masalah uang itu memang sering uji coba ya, teman-teman ya. Jadi karena memang nggak ada yang ganggu uang, jadi keuangan saya, jadi saya sering uji coba gitu. Saya habis-habiskan gitu. Nanti kalau saya butuh uang, apa yang saya lakukan? Saya praktek. Saya doakan banyak orang. Jadi saya duduk, kemudian saya bayangkan wajah-wajah orang yang saya cintai, kemudian saya kirimkan nafas syukur cinta untuk mereka, lalu saya doakan. Doanya sederhana kok, cuman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya Muslim ya, teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman yang non-Muslim, silahkan disesuaikan masing-masing. Itu kan udah artinya udah bagus ya. Ya Allah, selamatkanlah mereka dunia akhirat. Kasihanilah mereka, sayangilah mereka, cintailah mereka dengan cinta sejatimu. Ya Allah, berkahilah hidupnya, rezekinya, keluarganya, hidupnya, matinya. Kan udah itu artinya. Mencakup itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semua orang-orang yang saya kenal gitu. Itu Oh udah iya, narik energi. iya, Iya, saya Bu. sering juga melakukan itu, Bu Yanti. Iya, iya, ya boleh Ben, Bu, sharingnya Bu. iya, Bu eh, Habibah. apa tuh kalau sudah sholat itu mendoakan orang. Biasa kalau saya sholat itu kan muncul orang-orang itu, saya langsung bacakan itu, Assalamualaikum, bacakan Al-Fatihah. Oke. Diberikan jalan kemudahan dalam segala urusannya. Jadi saya tuh asalkan di tempat kerja selalu disapa dengan orang-orang. Masya Dan Allah. dia bilang, ih kenapa ibu tambah muda, tambah segar begitu. Masya Allah. Terus kayak selalu bahagia begitu. Ya cuman itu yang saya lakukan, mengirimkan Masya Allah. doa-doa Keren. semua yang saya temui dan Hmm. menemui saya. Masya Allah. Keren, Bu Habibah. Ya, jadi Nah, saya mm, biasa kadang ketemu orang langsung kayak kenal begitu, padahal nggak pernah kenal. mm. Iya, Masya seperti Allah. Keren, Bu Habibah. iya. Mm. Ini. Nah, ini juga ada nih. Kemarin cerita sama saya. Bu Dwi, halo? Mbak Dwi Riwayati ada di sini nggak? Kemarin cerita sama saya nih mengenai doa. Jadi beliau itu mendoakan orang yang membencinya. Kemudian, halo, Mbak Dwi, di sini? Oke. Begitu juga karena saya itu membawa kendaraan ke tempat kerja, Bu Yanti. Mm-mm, Jadi mm-mm, saya itu mendoakan semua pengendara, baik di udara, di laut, dan di bumi, di darat. mm-mm. Betul. Ya, saya mendoakan semua itu. Akhirnya saya itu dalam perjalanan, biar macet bagaimana, begitu ada saja jalan Masya Allah. Oke. sampai di tempat kerja. Bagus. Ya, good ya. Ya, Iya, teman-teman ya. Nah, ini salah satu keberuntungan kita kan ada ya Masya poinnya ya. Allah. Ha-ha. Makasih Bu Habibah. Ini jadi inspirasi Iya, buat teman-teman ya. Jadi ada iya, di sini kan juga ada kolomnya ya. Kolom untuk uang, tenaga, doa ya kita bagikan ke orang. Oke. Nah, teman-teman, ini ada Budiah nih. Saya baca. Kalau saya sedekah 100% belum pernah pun, tapi setiap hari saya usahakan sedekah subuh. Oke, good. Ya, saya juga ya, teman-teman ya. Jadi, kalau saya itu diajari orang, jadi orang ini, ya, saya juga kenal online sama beliau. Beliau tuh katanya, dulu punya hutang puluhan juta. 6 tahun atau 5 tahun yang lalu, saya lupa. Lalu beliau itu konsisten sedekah subuh. Nah, caranya, kalau saya dulu itu ya, teman-teman saya cuma tahu satu kotak gini aja kan ya, tiap hari gitu. Tetapi kadang dulu, kadang ada uang, kadang nggak ada gitu. Nah,
beliau itu ngajarin saya, sebenarnya sedekah itu bukan banyak-banyakan, tetapi sedekah itu adalah konsistensi. Katanya seperti itu. Konsistensi itu yang bagus. Ya, walaupun sedikit, tetapi kalau setiap hari itu lebih baik. Katanya beliau Oh, seperti itu. Ya, masih makanya, masih ada lagi Bu Yanti di oh tempat ya, kerja. Di tempat kerja itu ada program sedekah 1.000 setiap hari. hmm, Semua komponen orang tua siswa, siswa, akhirnya itu di sekolah kami itu selalu ada kegiatan, selalu ada kunjungan, banyak kunjungan begitu. Masya Allah. Nah, karena itu sedekah setiap hari 1.000, semua setiap Mm-mm. iya. Mm-mm. Betul, Bu. Ya, Ya, terus memang, itu disumbangkan anunya setiap hari Jumat dihitung itu Masya sedekah Allah, baru keren. disedekahkan. Keren, Akhirnya Bu sekolah Habibah. kami itu membawa anu apa dibangun tamu pada datang semua berkunjung di sekolah. Iya. Masya Allah, keren. Keren, Bu Habibah. Jadi, ya, teman-teman, saya diajari, oke, sip. Jadi memang konsistensi ya, istiqomahnya ya, Bu Iya, ya. Masya iya, Allah. Ya, saya pun diajari ya sama guru saya. Akhirnya katanya tuh bikin dua tempat kayak gini. Yang satu itu tempat untuk persediaan uangnya, yang satunya memang diniatkan untuk sedekah subuhnya. Nah, ini yang saya praktekkan nih, teman-teman. Jadi, awalnya itu cuma 10 lembar, tapi nggak tahu ini makin lama makin banyak. Ini sebenarnya lebih banyak lagi tapi nggak saya masukkan di sini. Sebagian bakuli es teh. Jadi gini teman-teman, pakai cara ini, pakai dua celengan kayak gini. Jadi yang satu ini untuk persediaan, persediaan subuh ini yang buat sedekah subuhnya. Nah ini kalau misalkan saya mau bepergian ya keluar kota atau saya mau kemana gitu saya ambil. Atau kadang biasanya itu awal bulan atau akhir bulan itu saya ambil semuanya saya transferin gitu. Nah seperti itu teman-teman. Cuman Masya Allah. dikit kok, cuman 2.000-an aja. Hmm. Tapi konsistensi. Nah, itu katanya ya teman saya yang udah 5 tahun atau 6 tahun itu, beliau itu sekarang sudah bebas hutang dan beliau sudah punya usaha konveksi yang lumayan cukup besar dari situ. Jadi beliau benar-benar bangkit dari keterpurukannya 6 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu saya lupa itu dari dan beliau cuma konsisten sedekah subuh. Oke, ya teman-teman seperti itu. Iya, Saya, oh semua ya, dikasih jalan kemudahan kalau memang niat sudah ada. iya betul Bu Iya. Habibah pasti ada. Oke, saya sudah pernah nggak sengaja sedekah 100% Bu, nggak sengaja Bu Ida. Kenapa kok nggak sengaja Bu? Nggak sengaja sedekahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Iya Bu Ida, silahkan Bu. Di- Kan gini, waktu itu saya masih di kampung. Mm-mm. 2000, 2009 soalnya itu. Ya nggak apa-apa tahunnya nggak ini. Saya di kampung nggak kerja. Nah, Mm-mm. uang saya udah gaji terakhir kan udah habis dipakai di kampung untuk orang tua, untuk lain sebagainya. Nah, itu udah seminggu saya nggak nyuci. Itu uang terakhir waktu itu tinggal 2.000 rupiah. Nah, saya pikir untuk beli sabun untuk nyuci pakaian gitu kan. Waktu itu masih single. Nah, terus ketika itu saya duhur kan sekalian sebelum Jumatan saya ikut duhur gitu. Nah, Mm-mm. kok pas Jumatan tuh buat cewek-cewek kan ada itu kotaknya lewat ibu-ibu ikut Jumatan di belakang dikasih sitro itu ada di situ. Ada kotak lewat, kotak infak itu. Nah, saya pikir masukin nggak ya, masukin nggak ya, keluar kantong masuk, keluar kantong masuk lagi. Saya pikir udah terlanjur masuk masjid, udah terlanjur ada kotak infak, masukin aja lah Bismillah gitu kan. Waktu itu cuman mikir, waduh ini udah baju udah berapa hari nggak dicuci gitu kan. Terus akhirnya saya masukin juga. Nah udahlah, biarin nanti mah mungkin minta orang tua aja lah 2.000 buat beli sabun gitu. Oh terus, nah udah lewat kan. Nah, udah selesai bapak-bapak Jumatan, ibu-ibu juga udah sholat, terus udah gitu pulang kan, abis ngaji pulang, udah
jam 3-an gitu kan, habis ngaji sekalian. Sampai di rumah itu dapat telepon dari Jakarta. Katanya gini, eh dah itu ibu kirim uangnya buat kamu. Ada yang pulang kok tadi mampir ke Lampung katanya. Saya Masya titip Allah. saya titip buat kamu ya 200 ya. Terus saya pikir, ih kok infak Jumat barokah banget ya. 200 200. 2.000 diganti 200 ya Bu, langsung tunai. 200%. 100%. Ya itu yang dimaksud 100% itu gitu. Jadi 100% itu bukan berarti ketika Anda gajian semuanya Anda berikan gitu. Tapi bisa juga berarti ketika itu uang satu-satunya milik Anda gitu. Kan Terus berarti banget ya bagi Bu Ida yang udah iya, seminggu nggak nyuci. udah berapa hari nggak nyuci gitu Ya baju. misal. Heeh. Insya Allah takut keburu habis gitu. Terus Mm-mm. wah, gimana ini? Tapi kok udah terlanjur masuk masjid, cuman uang punya segini. Udahlah masukin aja. Alhamdulillah langsung sorenya. Tapi ketika itu aku belum nyadar itu, belum tahu ilmunya baru sekarang dari Bunda Yanti. Kalau ternyata itu namanya sodako 100%. Ya, Waktu betul. Sedekah 100% gitu. baru ngerasa itu. Keren, udah, Masya Allah, Nah, luar biasa. insya Allah gitu aja Bunda Yanti. Oke, Nanti terima kasih dipraktekkan Bu lagi, Wida. Balik. testimoninya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak Wayan, kenapa Pak? Nanti itu Bu Ida lebih sering-sering lagi dipraktekkan. Oh iya, betul. Bu Ida, sering-sering dipraktekkan itu Bu, nanti terbentuk polanya. Iya, insya Allah. Tapi Mm-mm. waktu setelah itu saya taunya cuma gini. Oh, sedekah hari Jumat tuh barokah ya, gitu aja insya Allah sih taunya. Kalau dari sini jadi tahu ilmu sedekah 100%. Iya, gitu Bu. Oke. Baik Pak Wayan, Pak Wayan, dan Bunda Yanti dan semuanya. Semoga Allah paling kita semua sukses yang barokah ya. Amin, amin ya Amin, rabbal amin. Amin, amin. alamin, ya rabbal alamin. Nah, itu ya teman-teman. Tetapi kan gini Bun, nggak mudah itu. Aku kalau sedekah itu biasanya, misalkan nih ada cemas nih, aku besok makan apa, besok gimana, besok ya itu Iya suka begitu. rasanya itu yang jadi masalah Maaf kan ya. banget kita saya telat masuk nih. Oh iya Pak Nyoman, iya nggak apa-apa Pak. Kita sesi sharing-sharing nih. Nah nanti bisa lihat rekaman kembali ya Pak ya. Nah Ya, itu ya. siap, Bu. Oke. Nah itu teman-teman. Jadi yang terpenting ini adalah rasa. Bagaimana mengelola rasa ini gitu loh. Nah pas banget nih teman-teman. Kemarin saya ngobrol sama Bu Dwi dan sama Pak Wayan ya. Beliau itu sudah Pak Wayan beliau banyak bantu saya ya, terutama untuk kayak gini gitu betul-betulin apa live di YouTube terus kemudian betul pokoknya beliau itu banyak bantu-bantu saya di bidang IT. Nah, Bu Dwi ini beliau itu seorang chefter ya, beliau sudah mengenal chef, sudah pernah ikut pelatihan chef di tahun 2023 bulan apa ya? Bulan Oktober atau September itu udah 1 tahun beliau jadi chefter. Nah, saya, teman-teman terus terang, untuk bisa mengatasi rasa gelisah, cemas, takut, khawatir, dan sebagainya itu menggunakan ilmu chef, teman-teman. Itu saya menggunakan ilmu chef. Kan ya kita nggak munafik lah. Kalau misalkan memang orang yang belum terbiasa, ya orang-orang yang belum terbiasa itu berat kalau untuk melakukan hal itu. Nah, karena apa? Karena timbul nih rasa cemas, khawatir, dan itu wajar ya teman-teman. Nah di sini teman-teman, saya ingin kita kemarin bertiga ngobrol sama Pak Wayan sama Bu Dwi, kita bertiga ya ingin memfasilitasi teman-teman. Ya, untuk teman-teman yang non senior ya, artinya kalau teman-teman yang udah ikut mami kelas nggak usah. Kalau ikut mami kelas ikutnya ke saya. Nah, kalau teman-teman yang belum ikut, yang di kelas keberuntungan belum pernah ikut mami kelas, mau lebih tenang, mau lebih ini bisa diajari Chef sama Bu Dwi dan Pak Wayan, gitu ya teman-teman. Nah, itu alhamdulillah mereka itu luar biasa gitu loh, antusiasnya. Gitu. Alhamdulillah Bun, diberi kesempatan untuk bantu banyak orang gitu. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Jadi
kalau teman-teman ada perasaan cemas, kemudian juga ada hal-hal yang khawatir, takut, dan sebagainya, nanti teman-teman bisa minta tolong ke Pak Wayan atau Bu Dwi ya. Kalau misalkan saya kan, kalau saya, bukan saya nggak mau ya teman-teman ya, saya mau bantu teman-teman. Cuman kalau klien saya kan udah banyak nih, jadi saya juga memberikan dong ke tempat-tempat yang lain. Nah nanti kalau misalkan memang ada apa-apa, teman-teman boleh kok tetap konsultasi sama saya. Mereka juga hebat loh teman-teman. Mereka hebat loh. Mereka luar biasa ya. Pak Wayan kemarin juga sudah berani sedekah brutal ya. Istilah sedekah ekstrim. Beliau cerita di ini di grup kemarin itu nggak lama setelah itu dapat rezeki tak terduga 15 juta. Iya Pak Wayan ya. Masya Allah. Halo Pak Wayan. Iya, ya Bu Yanti, betul, betul. Gimana ceritanya itu Pak Wayan? Berani sekali Bapak. Itu gimana ya waktu itu Apa ada yang teman, apa yang mendasari Bapak berani melakukan hal ekstrim nih kayak gitu, sedekah ekstrim itu? sebenarnya sih anu Bu Yanti, dari dulu saya sering mendengar ceramah-ceramahnya seperti Ustadz Mansur gitu ya. Mm-mm, Beliau kan juga melakukan sedekah-sedekah itu. mm-mm, Terus Dewa Eka Prayoga juga yang sedekah brutal itu. mm-mm. Jadi saya terinspirasi dari mereka gitu loh. Gitu Nah, ya. Oke. ya, kemudian Good. tuh kemarin tuh eh, ada berapa uang saya di dompet tuh ya. Ada sekitar 200 lebih berapa gitu ya. Mm-mm, Yang 200-nya saya kasih ke teman kemarin pas ada perlu apa itu teman itu. Ada sisa lagi 30 ribuan tuh di dompet saya. Mm. mm-mm, Terus saya pas pulang kampung, itu bapak mungkin ada rezeki atau gimana, tiba-tiba ponakan saya dibeliin motor, mm. baru lumayan harganya. Kemudian saya Iya, juga dikasih 15 itu Bu Yanti. Masya Allah, Ya, keren. Dibayar konten ya Pak Wayan ya. Di Budu itu juga punya testimoni nih kemarin. Tapi beliaunya kemana ini? Nggak bersuara. Mungkin sedang ini ya, apa namanya, sama anaknya. Tidurin anaknya barangkali. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman di kelas keberuntungan ya yang tidak ikut mami kelas ya, teman-teman nanti bisa dibantu sama Pak Wayang dan Bu Dwi ya. Itu ya teman-teman ya. Nanti supaya diperkenalkan chef. Manfaatnya apa? Yaitu jaga perasaannya untuk tetap tenang ya. Seperti itu ya, untuk tetap tenang ya, supaya hilang nih rasa khawatir, cemas yang berlebihan. Karena rasa ini loh harta karun kita yang sebenarnya. Dan mereka alhamdulillah luar biasa sekali. Bulan ini ya untuk belajar chefnya itu nanti teman-teman dapat gratis dari mereka. Masya Allah, keren ya. Tepuk tangan dong. Perjuangan banget loh, Bu Dwi, Pak Wayan untuk belajar chef ini. Tapi bagikannya gratis ke teman-teman. Ya, oke ya. Nanti kita ini ya teman-teman yang mau diajari saya bagaimana, nanti ngelis dulu ya di grup ya teman-teman ya. Nanti eh, biar bisa koordinir nih siapa yang memang berminat. Ya, oke, siap. Supaya hatinya lebih tenang karena kekayaan kita, aset kita yang sebenarnya adalah perasaan hati ini. Baik teman-teman, ini udah malam ya. Udah jam 9:16. Kita akhiri ya Zoom kita malam hari ini ya. Ada pertanyaan nggak? Kalau maaf ada, Bu Yanti. iya Pak Wayan silahkan. Maksud saya begini, Gimana? kalau teman-teman itu nanti biasanya mau ikut mami kelas. Di mami kelas kan langsung melakukan siap praktek itu Bu Yanti ya. Oh ya, Nah, sebelum melakukan praktek sama Bu Mami itu, maksudnya saya ajarkan dulu melakukan shiftingnya, sehingga nanti di Mami kelas biar tidak gagap dulu, langsung lancar oh itu maksudnya.
Oh gitu. Ya, ya. Ah, Iya Pak Wayan, oke. Terima kasih kebaikan hatinya. sama-sama. Boleh, ya, boleh Pak Wayan ya. Beliau mau mengajari dengan gratis ya teman-teman ya, Masya Allah. Oke, sip kalau gitu. Nanti bisa dibicarakan lagi di grup ya teman-teman ya, yang dibutuhkan ya. Kalau saya memang ada kelas ya teman-teman, namanya Mami Kelas. Itu ada kelas untuk mengatasi mental block, emosional block, memory block gitu. Nah, itu kelasnya berlangsung selama 7 bulan ya, 250.000 per bulan. Tuh. Kalau mau, kalau minat silahkan. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Terserah teman-teman. Nah, itu memang untuk menghilangkan mental block, memory block, emotional block. Khusus untuk itu. Oke. Sip. Ya, silahkan. Nggak ada pertanyaan lagi, teman-teman. Kita akhiri ya. Zoom kita malam hari ini ya. Oke. Yuk kita lakukan nafas syukur dan cinta untuk menarik energi baik ya. Energi keberlimpahan. Pejamkan matanya, badan tegak. Kemudian telapak tangan menghadap ke atas. Ya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Saya off videonya. Ya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Allah. Alhamdulillah. Ya Allah, hamba mohon mulai saat ini. Apapun yang hamba lakukan, apapun yang hamba kerjakan, apapun pekerjaan hamba, dan apapun yang engkau karuniakan kepada hamba, kau tolong hamba untuk lebih dekat denganmu. Lebih kau cintai dan lebih mencintaimu. Membawa manfaat sebesar-besarnya pada sebanyak mungkin makhlukmu. Jadikanlah hamba rahmatan lil alaminmu yang setiap harinya bertambah baik, dan bertambah baik. Hingga saatnya aku kembali padamu dalam kondisi yang terbaik. Husnul khotimah dalam pelukan cintamu ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, alhamdulillah.